Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube Awal Putra Betawi. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video It's Amazing artikel. Tema pembahasan di malam hari ini, bumi bulat atau datar. Ini penjelasan ahli tafsir Al-Quran. Bumi bulat atau datar, ini penjelasan ahli tafsir Al-Quran. Sebelum memasuki video ini, jangan lupa like, subscribe channel YouTube Awal Putra Betawi, dan nantikan video It's Amazing artikel lainnya. Oke, langsung kita mendengarkan penjelasan di bawah ini. Baru-baru ini konferensi tahunan para penganut teori bumi datar digelar untuk pertama kalinya. Acara Flat Earth International Conference atau FEIC tersebut dihelat di Raleigh, Carolina Utara, Amerika Serikat pada tanggal 9 sampai 10 November lalu. Konferensi itu mengklaim bahwa bentuk bumi adalah datar atau seperti bentuk cakram piringan dan bukanlah bulat seperti yang telah diakui para ilmuwan dunia. Salah satu dalil yang mereka kutip adalah bersumber dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa bumi adalah bentuk hamparan. Oke, simak lagi video berikut ini dan dengarkan penjelasannya. Namun demikian, pakar Al-Quran Indonesia, Dr. Kiai Ahsin Saqo Muhammad, mengatakan teori bumi datar tersebut hanya melihat bentuk bumi dari sisi pandangan mata saja. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, menurutnya bumi berbentuk bulat. Ia mengatakan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mendukung teori bahwa bumi berbentuk bulat. Seandainya bumi berbentuk cakram juga tidak akan menambah keimanan kita. Juga kalau kita ingkari tidak akan mengurangi keimanan kita. Jadi silakan saja berteori. Tapi ada tanda-tanda di dalam Al-Quran, yakni takwir atau kurrah, yang artinya bola atau lingkaran, kata Kiai Ahsin. Oke, dengarkan lagi penjelasan berikut ini. Dikatakan Kiai Ahsin dalam surat Az-Zumar ayat 5, yang artinya menunjukkan bahwa bumi berbentuk seperti bola atau bulat. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan atau menggilirkan takwir malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dengarkan lagi penjelasan berikut ini. Menurutnya takwir ini berarti bola atau menggelinding. Karena berbentuk bumi yang bulat itulah waktu antara siang dan malam silih berganti. Dalam sepengetahuannya, teori Big Bang menyebutkan asal mula terbentuknya bumi.
Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Serpihan dari ledakan itu membentuk bumi dan planet-planet lainnya. Oke, dengarkan lagi penjelasan berikut ini. Sementara ini, baik itu pakar dari barat dan ulama kaum muslimin menerima itu. Begitu meledak, partikel yang ada di ruang udara yang hampa itu terus ada. Bahkan menurut sebagian ulama bahwa partikel-partikel itu masih terus berjalan, yang akhirnya menjadi bumi. Kemudian Allah SWT menjadikan bumi dingin. Lanjutnya, oke, dengarkan lagi penjelasan berikut ini. Teori yang pertama kali ditemukan oleh Abby Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Itu dikatakan Kiai Ahsin ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya yang mana disebutkan bahwa langit dan bumi pada awalnya menyatu. Oke, dengarkan lagi penjelasan berikut ini. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Oke, dengarkan penjelasan berikut ini. Kiai Ahsin juga mengatakan bahwa bumi berjalan mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Teori bumi berjalan dalam peredarannya menurutnya ditegaskan dalam surat An-Naml ayat 88 yang berbunyi artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah SWT yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, dengarkan lagi penjelasan berikut ini. Sedangkan bulan mengitari bumi seperti terkandung dalam surat Asy-Syams ayat 1-2, dan artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya. Selanjutnya, teori bumi berjalan dan tidak diam juga tercantum dalam surat Yasin ayat 38-40, yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Oke, dengarkan lagi penjelasan berikut ini. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa semua benda langit termasuk bumi, bulan, matahari berjalan sesuai garis edarnya. Dalam hal ini Kiai Ahsin mengatakan kata yasbahun atau yasbah memiliki arti berenang. Maksudnya semua benda langit itu berenang di cakrawala alam semesta.
dari tim tafsir ilmi Kementerian Agama saat berdiskusi dengan Ketua LIPI almarhum Prof. Umar Anggara Jieni, mereka cenderung mengartikan yasbahah dengan kata berenang dan bukannya mengitari. Oke, dengarkan penjelasan berikut ini. Yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh benda langit itu tidak saling bertabrakan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Selanjutnya, Kiai Ahsin menambahkan bahwa perbedaan waktu antara satu belahan bagian bumi dengan belahan lainnya juga menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Demikian penjelasan tentang bumi itu bulat atau datar. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Pawah Putra Betawi. Nantikan video It's Amazing artikel lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.